من المشرق والمغرب اللهم اهدني من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر خطاياي بالماء والثلج. Sing dilihat tempat sujud. Terus Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Awas sing obahe sakila awas. Dilihat tempat sujud. Saya dilihat tempat sujud. Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. Syahra jomo pola he. Ayo ruko anune diatur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. 3 kali yo. Iki rukoe sing bener, lurus. Iki gak belum munggah yo, lurus. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Subhanakallah rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ayo berdiri. Imamnya dulu, makmum gak boleh dahulu imam. Allahumma rabb walakal Allah. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ayo. 2 lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Duduk. Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. 3 kali. Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Sujud.
Apa? Ceri ora tenanan, kerekam nanti tak kirimkan orang tua ya. Subhanakallah Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Duduk. Tahiyat akhir. Atahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Terus salam dulu imamnya. Terus ke kiri. Ke kiri Aliando. Ke kiri. Salam. Ke kiri ke kanan. Ya, assalamualaikum. Ya perempuan. Orang mengo sakila karo ceri urung rambung. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan 20 langkah mendidik anak cinta Al-Qur'an. Kemarin sudah sampai 15 insyaallah. Mari kita ulangi sedikit, yaitu 20 langkah mendidik anak cinta Al-Qur'an. Ya. Yang pertama yaitu lakukanlah petuahnya ulama, yaitu didiklah anak-anak kalian atas
3 perkara, yaitu mencintai Nabi kalian, mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai ahlul baitnya Nabi. Yang ketiga, mencintai atau membaca Al-Quran. Terus yang kedua, memahamkan fadilah tilawah, ini memahamkan keutamaan membaca Al-Quran, ya. Terus yang ketiga, menjadikan tauladan bagi anak, ya. Jadilah kalian itu sebagai tauladan bagi anak-anak kalian, atau yang dewasa menjadi tauladan bagi adik-adiknya. Terus yang keempat, menanamkan fadilah hafal Al-Quran, ya. Jadi menanamkan keutamaan hafal Al-Quran, ya. Terus yang kelima, yaitu majelis murojaah tiap ba'da subuh, ya. Jadi harus ada majelis pengulangan, ya, murojaah, mengulang-ulang yang dia hafal itu tiap ba'da subuh, ya. Karena ba'da subuh itu kemarin apa? Pada awal waktu bukurnya, ya. Waktu bukur itu adalah pada subuh hingga terbit matahari. Itu waktu yang dibarokahi oleh Allah. Mulane waktu bukur itu jangan sampai tidur, ya. Waktu-waktu yang dibarokahi oleh Allah. Terus yang keenam, istiqomah dan continue. Terus yang ketujuh, berikanlah mushaf Al-Quran yang disukai anak. Terus yang ke-8, menambah hafalan jika telah lancar. Jadi menghafal Al-Quran itu apa? Nek wis lancar baru ditambah, ya. Terus yang ke-9, melatih kakak memimpin adik-adiknya membaca Al-Quran, ya. Jadi yang dewasa itu apa? Menjadi pemimpin untuk adik-adiknya dalam membaca Al-Quran. Terus yang ke-10, melatih kakak mengimami sholat adik-adiknya, ya. Jadi kalau sudah dewasa, yang dewasa itu, ya, kakaknya itu mengimami sholat adik-adiknya. Terus yang ke-11, memberikan hadiah, ya. Jadi berilah hadiah, ya. Karena memberi hadiah itu akan menimbulkan saling mencintai atau saling menyayangi. Terus yang ke-12, mendoakan anak tiap hari, ya. Kemarin diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Furqan 73-74, yaitu mendoakan anak, yaitu salah satunya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama, yaitu didoakan tiap hari, ya, biar anaknya menjadi anak-anak yang qurrata ayun, sebagai penyejuk hati, ya. Terus yang ke-13, mentakwid anak tiap hari, ya. Mentakwid itu apa? Mendoakan perlindungan, ya. Jadi mentakwid anak tiap hari, yaitu memohonkan atau mendoakan perlindungan untuk anak-anaknya. Terus yang ke-14, membaca wirid sebelum tidur bersama-sama dengan anaknya, ya. Jadi kalau mau tidur itu banyak dianjurkan untuk apa? Wirid bersama anak-anaknya, ya. Kemarin
Ya wirid itu membaca kalimat dzikir ya. Oleh seperti kemarin saya membaca surat Al-Kafirun, terus membaca surat Al-Fatihah, terus membaca ayat kursi, terus membaca kul 3 kul ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falak ya. Terus membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali ya. Terus doa tidur ya. Terus membaca kalimat la ilaha illallah sampai apa? Sampai mati. Maksudnya sampai kalian tidur ya. Kalau dalam hadis yang lainnya kemarin apa? Membaca surat Al-Muluk sama surat As-Sajdah. Ada yang seperti itu. Ya, terus yang ke-15 kemarin juga sudah, yaitu membangunkan anak untuk sholat subuh berjamaah. Ya, jadi membiasakan anak-anaknya itu apa? Bangun di waktu subuh untuk sholat berjamaah. Kalau di dalam ayatnya kemarin Allah memerintahkan kepada keluarganya itu untuk sholat ya, wa'mur ahlaka bisolati ya, suruhlah, perintahlah keluargamu untuk sholat ya. Maka sholat 5 waktu itu apa ya, harus di apa, digugahi, diajak, diseru, ayo lewat sholat, ayo itu harus apa, tiap hari ya memang harus ada perintah untuk sholat ya. Ya, sekarang menginjak hadis yang ke-16. Mari kita baca bab yang ke-16 atau hadis yang ke-16. Memahamkan anak perihal tingkatan di dalam jannah. Yang ke-16, memahamkan anak perihal tingkatan di dalam jannah. Jadi dikei pengertian ya, anak itu diberikan pengertian ya tentang tingkatan-tingkatan di dalam jannah, sehingga nanti sampai itu harus meraih, harus minta kepada Allah, doa kepada Allah, yaitu jannah yang paling tinggi, yaitu apa? Jannatul Firdaus ya. Meskipun nanti di bawahnya jannah ini, jannah ini, jannah ini, di bawahnya ada jannah-jannah yang lainnya, maka anjuran dari Rasulullah SAW kalau memohon, meminta kepada Allah, mintalah Jannatul Firdaus ya. Ini di dalam hadis siapa ini? Ibnu Abi Syaibah. Kita bacakan hadisnya. Ibnu Abi Syaibah. Hadasana Muhammad bin Abdurrahmani As-Sadusi an Mi'fas bin Imran an Umid Darda qalat dakhaltu ala Aisyah fakultu ma fadla man fara al-Qur'ana ala man lam yaqra'hu mimman dakhalal jannah. Faqalat Aisyah membaca ayat ya. Inna adada darajil jannati ala adadi il Qur'an. Saya ulangi. Inna adada darajil jannati ala adadi ayil Qur'an. Falaisa ahadum mimman dakhalal jannata afdola mimman fara'al Qur'an. Ini bukan ayat ya. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguh
jumlah tingkatan dalam jannah itu sesuai jumlah ayat dalam Al-Quran. Maka tiada seorang pun yang masuk ke jannah yang lebih utama daripada orang yang hafal Al-Quran. Mimman qara Al-Quran. Ya, jadi ini Aisyah menerangkan, istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, sungguh tingkatan jannah, ya, darajil jannah, ya, sungguh jumlah tingkatan dalam jannah itu sesuai jumlah ayat Quran, ayat di dalam Al-Quran, ya. Maka tiada seorang pun yang masuk ke dalam jannah yang lebih utama daripada orang yang hafal Al-Quran. Kalau di sini dikatakan afdola mimman qara Al-Quran, ya, paling utamanya dari orang yang membaca Al-Quran atau orang yang hafal Al-Quran. Itu ada keutamaan tersendiri nanti di hadapan Allah. Ya, orang yang mereka masuk ke dalam jannah itu yang lebih utama adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, atau di sini dikatakan qara Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Ya, ini yang ke berapa tadi? 16. Ya. Jadi kita harus memberikan pemahaman kepada anak, ya, memberikan pemahaman atau pengertian kepada anak bahwasanya jannah itu ada bertingkat-tingkat. Maka orang yang utama nanti adalah orang-orang yang hafal Al-Quran atau orang yang membaca Al-Quran, ya. Sampai di dalam hadis yang lainnya, kalau orang itu bisa hafal Al-Quran, ya, yaitu mereka nanti anak itu akan bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya, ya. Jadi kalau bisa ya hafal sama apa? Diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya menghafal tok. Ya. Tuh. Terus yang ke-17, murojaah bersama selepas sholat 5 waktu. Ya, jadi ini yang ke-17, murojaah mengulang-ulang bersama selepas sholat 5 waktu. Nah, ini sebenarnya kalau murojaah itu tidak hanya satu kali. Kalau bisa ya 5 waktu sholat itu digunakan setelah sholat wajib itu digunakan untuk murojaah, untuk mengulang-ulang bacaan yang dia hafal itu bersama keluarga selepas sholat 5 waktu. Jadi kalau bisa seperti itu contohnya, ya. Kita lihat para hufat berkata, yang artinya apa yang diulang-ulang akan menancap kokoh. Ini perkataannya hufat. Hufat itu apa? Orang yang hafal Al-Quran. Dia berkata, apa yang diulang-ulang akan menancap kokoh. Jadi Al-Quran itu bolak-balik diulang-ulang, bolak-balik di murojaah, ya, maka akan menancap pada dirinya. Wah, ini di dalam hadis kalau nggak salah, yang itu menghafal Al-Quran mulai kecil itu bagaikan mengukir di air, ya, mengukir di air. Jadi sulit, tapi nek jadi nanti iso nancep betul di dalam dirinya, ya. Mulane berusahalah kalian itu menghafal Al-Quran, dan nek wis menghafal Al-Quran terus diulang-ulang, ya. Kamu hafal Al-Quran kok enggak diulang-ulang, hilang
Ya. Jadi Al-Quran itu kalau nggak diulang-ulang atau nggak dibaca, itu bisa akan hilang pada dirinya. Ya, sama lihat, sama misalnya satu Jumat 7 hari biasanya baca, terus 7 hari nggak baca, pasti kamu gerudal-geradul. Kalau kalian hafal itu 1 bulan nggak sama ulang-ulang, ya boleh jadi akan hilang satu persatu hafalannya. Ya, apalagi kalau dia itu banyak berbuat maksiatnya, ya, menghafal sama ndelok HP lebih banyak ndelok HP ini, kayak HP ini HP maksiat, ya akan hilang cepat sekali hilangnya. Ya. Keterangan ini merupakan kaidah inti dalam menghafal. Ya, jadi tadi perkataannya siapa? Para hufat mengatakan apa yang diulang-ulang akan menancap kokoh. Ini merupakan kaidah inti dalam menghafal. Adapun makanan yang konon dapat menguatkan hafalan itu seperti ikan, kismis, dan lain-lain. Demikian pula yang konon dapat menguatkan daya hafal itu seperti madu, teh nuk-nuk, dan lain-lain. Maka semua itu hanya penunjang, sehingga tidak berguna jika tidak disertai dengan perkara intinya, yaitu banyak mengulang. Wallahu a'lam. Ya. Sekarang kelanjutannya, kalau nggak salah yang terakhir ini, yang ke-18. Ya. Ini nggak sampai 20 ya. Dalam hadisnya, dalam babnya kemarin kan sampai 20, tapi ini sampai ke 18. Yang ke-18, perdengarkan murotal tiap hari. Yang ke-18, perdengarkan murotal tiap hari. Istadzkirul Quran fahuwa asyaddu tafasyian min sudurir rijali minan na'ami min ukuliha. Ta'ahadul Qur'ana fawalladzi nafsi biyadihi lahuwa asaddu tafasyian min kulubir rijali minal ibili min ukuliha. Ya, artinya ulang-ulangilah Al-Quran, karena demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh Al-Quran lebih cepat lepas dari hati manusia daripada onta yang lepas dari ikatannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya, yang ke-18 ini hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Yaitu yang tadi perkataan ta'ahadul Qur'ana falladzi nafsi biyadihi lahuwa asadu tafasiyan min kulubir rijali minal ibili min ukuliha. Ya, yang artinya ulang-ulangilah Al-Quran, karena demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh Al-Quran itu lebih cepat lepas dari hatinya manusia daripada onta yang lepas dari ikatannya. Jadi onta ini ditaleni terus ujul sangkotane melayunya cepat banget. Atau dalam hadis yang lainnya, Al-Quran itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW itu lepasnya itu cepat lepasnya seperti anak panah lepas dari busurnya. Ya, mulanya pada bab yang terakhir ini yang ke-18,
ya disuruh untuk perdengarkan murotal tiap hari. Ini apa? Biar yang disetel itu apa? Sambil dia tuh mengulang-ulang hafalannya, ya, sehingga akan tertancap betul di dalam hatinya. Kalau dia ulang-ulang terus mendengar ayat-ayat yang dibaca di murotal itu, ya. Jadi ini, mulanya kalau kamu mungkin disetel nih Al-Quran ini malah ngalih. Wacane Al-Quran malah ora gelem ngrungokne, ora gelem ngambil dimuni-muni, ya. Banyak yang orang-orang itu nek disetelne ngono ki malah susah. Tapi kalau dia itu penghafal Al-Quran, pengen mendapatkan apa? Barokah dari Allah, ya, nek durune disetelne Al-Quran malah seneng kudune. Ya, sehingga hafalannya tambah kuat, ya, terus nanti bisa diulang-ulang di waktu sholat. Wah, ini kalau sudah hafal Al-Quran itu nek di dalam sholat ini iso sing diwacake bacaan yang dihafal, ya. Misalnya surat Al-Baqarah ya be rakaat iki ayat iki sampai sakmene, terus engko nah seperti itu ben tidak hilang, ya. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa menyelesaikan pembacaan buku 20 langkah mendidik anak cinta Al-Qur'an. Ya, di sini ada yang terakhir yaitu daftar isi. Ya, yang pertama lakukanlah petuah ulama. Yang kedua, memahamkan fadilah tilawah. Yang ketiga, menjadi tauladan bagi anak. Yang keempat, menanamkan fadilah hafal Al-Quran, ya, menanamkan keutamaan hafal Al-Quran. Yang kelima, majelis murojaah tiap ba'da subuh. Jadi setiap ba'da subuh itu gunakan untuk apa? Murojaah Al-Quran, untuk menambah ilmu. Yang keenam, istiqomah atau continue. Yang ketujuh, berikanlah mushaf Al-Quran yang disukai anak. Yang kedelapan, menambah hafalan jika telah lancar. Yang kesembilan, melatih kakak memimpin adik membaca Al-Quran. Yang kesepuluh, melatih kakak mengimami sholat adiknya. Ke-11, memberikan hadiah. Yang ke-12, mendoakan anak tiap hari. Ini kewajibannya orang tua atau kewajibannya kakak-kakaknya mendoakan adiknya. Ya, yang ke-13, menta'awid anak tiap hari. Ya, memintakan perlindungan kepada Allah, ya, dari apa kemarin? Dari godaan setan, terus dari penyakit ain, dan apa yang satu kemarin? Apa? Binatang yang berbisa, ya. Itu harus menta'awid anaknya, ya. Terus yang ke-14, membaca wirid sebelum tidur bersama-sama dengan anaknya. Yang ke-15, membangunkan anak untuk sholat subuh berjamaah. Nah, ini bukan hanya sholat subuh aja, tapi semua sholat itu kalau bisa dianjurkan untuk diajak untuk sholat berjamaah. Oh, sampai sholat sendiri-sendiri, ya, kerugian bagi kalian kalau sholat sendiri-sendiri. Terus yang ke berapa ya? 16. Yang ke-16, memahamkan anak perihal tingkat di dalam jannah. Jadi anak itu harus dikei pengertian bahwasanya jannah itu bertingkat-tingkat. Kalau sampean pengen masuk Jannatul Firdaus, maka harus minta kepada Allah di dunia itu apa? Minta tingkatan Jannatul Firdaus. Maka dengan berusaha, ya, berusaha menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, terus sholat tepat pada waktunya,
Ya, terus amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dilakukan. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya harus ditinggalkan. Terus yang ke-17 yaitu murojaah bersama selepas sholat 5 waktu. Ya, jadi murojaah itu kalau bisa setiap pada sholat wajib 5 kali itu nanti malah lebih kuat lagi hafalannya. Dan yang terakhir yang ke-18 yaitu perdengarkan murotal tiap hari. Jadi kamu kena disetelkan murotal itu ya dengarkan biar ya kamu hafalannya makin kuat dan bisa diamalkan. Kamu itu kadang-kadang wis apal bisa dibacakan di waktu sholat itu banyak yang keliru ya karena kurangnya murojaah, kurangnya pengulangan atau kurangnya memperdengarkan murotal Al-Quran ya. Ya Bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mungkin ini aja yang dapat kita bacakan. Ini hanya setengah jam, biasanya 45 atau 44 menit. Ya ini belum ada setengah jam. Kiranya itu aja, mudah-mudahan apa yang kita bacakan dari 20 langkah mendidik anak cinta Al-Quran dari 1 sampai ke 18 ini kita pahami bersama ya ilmu yang sudah kita ketahui. Setelah itu mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sehingga kita memohon kepada Allah agar kita semuanya dimasukkan ke dalam Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.